Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara yang harus dilakukan sebelum tidur. Jadi ini maksudnya begini, Bu. Setiap orang itu pasti punya rasa kantuk, pasti ngantuk, pinginnya tidur. Hanya ada pelajaran kalau malam-malam ibu-ibu mau tidur itu ternyata harus melakukan beberapa hal. Di sini 4 lagi. Tadi pelajaran 4 hal wajib jalankan, 4 hal wajib jauhi. Hari ini juga 4 perkara yang harus dilakukan ibu kalau mau tidur. Nah, ini Arabnya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya nganin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a hatta takhtamil Qur'an wa hatta taj'alil anbiya laki sufanga yaumal qiyamah wa hatta taj'alil muslimina radina anki wa hatta taj'ali hujjatan ay hajjatan wa umratan. Fadakhala alaihi salatu wassalam fi sholati fabaqaitu ala firasi hatta atamas sholata falamma atamaha qalat ya Rasulullah fidaki ummi fidaki abi wa ummi amartani bi arba'ata asya'a la aqdiru fi hadhihi sa'ah an af'alaha. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qara'ti qul huwallahu ahad salasan faka'annaki khatamtil Qur'an wa idza sholaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah wa idza astaghfarti lil mu'minina fakulluhum yarduna anki wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjati wa tamarti. Diriwayatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, kalau malam jangan sekali-kali kamu tidur sebelum mengerjakan 4 perkara. 1. Jangan tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. 2. Jangan tidur sebelum para nabi memberikan pertolongan syafaat di hari kiamat. 3. Jangan tidur sebelum semua orang Islam meridhoimu. 4. Jangan tidur sebelum menjalankan haji dan umroh. Jadi begini Bu, kronologis kitabnya ya. Malam-malam nih, malam-malam sekitar jam 11 Kanjeng Nabi itu mendekati istrinya, istri tercinta Nabi Siti Aisyah. Itu cantiknya luar biasa Bu. Ya Humairah, Nabi itu kalau manggil istrinya manis Bu. Wahai Humairah, wajah yang kemerah-merahan. Jadi ini sebenarnya pelajaran bagi para suami. Harusnya suami kalau manggil istri itu dengan sebutan yang manis. Wahai istriku sayang, yang wajahnya sangat cantik. Wahai istriku sayang, yang alisnya kayak rel kereta api. Gitu lah. Wahai istriku sayang, yang hidungnya mungil kecil tapi pesek. Oh, ujungnya nggak enak. Dipuji. Kanjeng Nabi menyampaikan, Aisyah, kamu jangan sekali-kali tidur ya. Jangan kau pejamkan mata sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Siti Aisyah diem aja, dengerin Kanjeng Nabi dawuh. Aisyah, jangan tidur. Ya Humairah, istriku sayang, jangan tidur sebelum pertama mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, sebelum meyakini kalau seluruh nabi sebelum aku mensyafaatimu. Yang ketiga, sebelum seluruh umat Islam ini meridhoimu.
Padahal yang namanya minta ridho kepada umat Islam harus ketok pintu salaman satu persatu, Bu. Umpama Ibu Haja Entik ini punya salah sama ibu-ibu. Jadi kalau malam-malam mau tidur keliling ke rumah ibu. Padahal rumah susun kan sampai berapa tingkat itu? Bisa pingsan ini buntik. Jadi kalau mau tidur ketok pintu satu-satu, Bu. Assalamualaikum Bu Ajairo, hampura ya, maafin saya. Emang kenapa? Saya mau tidur. Ketok pintu lagi. Assalamualaikum, Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Wawat, saya mohon maaf ya. Emang kenapa, Bu? Saya mau tidur. Begitu keliling, Bu. Bayangkan seluruh muslimin muslimat sedunia, jangan sekali-kali tidur kalau belum yakin mereka meridhoimu, wahai Aisyah. Yang keempat, Aisyah, kamu jangan tidur kalau kamu belum ibadah haji dan umroh. Bagaimana itu coba? Akhirnya apa? Siti Aisyah kalau bahasa Jawa ngelegek meneng wae ngene lho, Bu. Kanjeng Nabi berlalu kayak ibu-ibu lah, dibilangin suaminya setengah paham setengah enggak, kan diem aja begini. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW masuk untuk menjalankan sholat sunnah malam. Nabi itu kan sering disampaikan kalau sholat sunnah itu bisa sampai menjelang subuh. Bahkan Nabi kalau sholat, Bu, makanya kalau nyontoh Nabi itu yang model ini. Jadi kalau sholat sunnah rokaat pertama itu yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz, Bu? Surat Al-Baqarah 286 ayat. Berapa juz? Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Walah, 3 juz. Ibu kira-kira baca Al-Quran 1 juz 10 lembar. Itu berapa menit, Bu? 10 lembar 1 juz. 3 juz 30 lembar. 1 juz 1,5 jam. Berarti kalau 3 juz 3 sejam setengah. Nabi rokaat pertama baca surat Al-Baqarah. Berarti 1 rokaat 1,5 jam. Itu Nabi. Rakaat kedua baca surat Al-Imran 1,5 juz. Berarti apa? 45 menit. Berarti Nabi sholat 2 rakaat itu 2 jam 15 menit. Nanti sholat lagi seperti itu. Maka sampai Kanjeng Nabi sholat malam itu kan kakinya pada bengkak. Sehingga Siti Aisyah tanya, ya Rasul, engkau dosa sudah diampuni, jaminan sorga menantimu, tapi kenapa masih sholat sampai kaki pada bengkak? Apa kata Nabi? Awalam ashkur, apakah aku nggak boleh terima kasih sama Allah? Ini bentuk terima kasihku. Kalau orang angke ibu-ibu kaki bengkak bukan karena tahajud, asam urat. Asam urat kambuh, Bang Ustaz. Ada nggak ibu-ibu sini yang sholat malam sampai begitu? Ada nggak? Ada. Mana orangnya itu? Maka saya tetap di tempat tidur, kata Siti Aisyah. Tidak bisa tidur sehingga Nabi SAW selesai sholat. Setelah Nabi selesai sholat, Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, yang menggantikan bapak dan ibuku, engkau memerintahkan pada saya atas 4 perkara, maka saat ini saya nggak kuat, ya Rasul. Jadi Kanjeng Nabi masuk tempat sholat jam 11 malam, keluar jam 4 subuh. Siti Aisyah ngelegek meneng bae ora isa turu, Bu. Siti Aisyah cicing bain tuh bisa hees. Palototan matanya kieu, tak kedap kedip kieu. Lain jelma kiwari. Lamun jelma kiwari ente hees sebabna aya HP.
mainan HP ta. Tapi kalau Siti Aisyah memikirkan betapa beratnya harus khatam Al-Quran, khatam Quran mana mungkin satu malam selesai, betul apa tidak? Lawang ini 2 tahun aja belum khatam-khatam. 2 tahun. Saya diundang ceramah di Cilacap. Itu ada budaya yang sangat indah yang saya suka. Kalau khatam Quran anak-anak itu habis sholat asar diarak pakai kuda, Bu. Namanya pengantin khatam Quran. Ada 33 anak naik kuda semua, didandanin laksana sang pangeran. Nanti malamnya habis isya semuanya khataman Quran baca wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya setiap satu anak bawa 1 ekor kambing untuk selamatan, dibagi semua muslimin muslimat. Ada 33 kambing, saking bangganya anaknya khatam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu sudah khatam Quran 30 juz apa belum? Yang sudah alhamdulillah, yang belum ayo dimulai dari awal sampai akhir. Wes, kita kembali lagi. Ketika Kanjeng Nabi jam 4 menjelang subuh keluar, Siti Aisyah langsung bangun. Ya Rasul, suamiku, Masya Allah, saya nggak kuat. Maka saya belum bisa tidur ya Rasul. Kalau satu malam harus khatam Quran, saya nggak mampu. Kalau saya harus minta syafaat ke seluruh nabi, saya belum tahu. Kalau saya harus minta maaf seluruh muslimin muslimat, minta ridho, saya belum tahu. Dan harus haji dan umroh sebelum tidur, saya nggak kuat ya Rasul. Nangislah Siti Aisyah. Nah, ketika Siti Aisyah nangis, Kanjeng Nabi duduk di tepian ranjang. Ibu jangan bayangkan ranjang Nabi kayak spring bed ibu-ibu. Kanjeng Nabi kalau bangun tidur, Bu, bekas pelepah kurma pada nepak. Apa ya bahasa Sundanya apa? Nempel, nepak ya. Kayak dulu kalau kita masih kecil tidur di klasa, apa? Tikar. Oh, itu kan nepak. Nabi itu seperti itu, Bu, sampai akar-akarnya korma itu nempel karena bukan spring bed. Maka masih hebatan ibu-ibu tidurnya di atas karpet apa spring bed? Karpet kali ya. Itu Rasulullah duduk sambil megang pundaknya Aisyah dengan sayangnya. Senyum Kanjeng Nabi. Istriku, yang dimaksud kalau mau tidur khatam Al-Quran apabila kamu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seperti baca semua Al-Quran. Masya Allah, itu fadilahnya surat Al-Ikhlas. Baca 3 kali kayak baca 30 juz kalau mau tidur. Jadi ibu kalau mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kira-kira tuh ibu kalau mau tidur hari-hari sebelumnya, sebelum nanti malam, baca surat Al-Ikhlas 3 kali nggak? Alhamdulillah, ada yang suka biasa baca, ada yang belum. Kalau yang sudah dilanjutkan, yang belum mulai nanti malam baca surat Selanjutnya yang kedua, apabila kamu bersolawat padaku dan semua nabi. Jadi setelah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, ibu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan seluruh nabi serta utusan. Insya Allah kalau sudah baca sholawat ini, seluruh nabi akan mensyafaati kita. Amin ya Rabbal. Jadi ibu kalau mau tidur baca ini. Yang ketiga, apabila kamu memintakan ampunan dosa kepada orang-orang mukmin sehingga mereka ridho. Jadi kalau kita minta ridho satu persatu tiap pintu nggak mungkin. Maka kalau mau tidur baca Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal. Sudah hafal? Ya baca ini kalau mau tidur. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal. Yang nomor 4, apabila kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Udah jelas ya kesimpulannya. Jadi kalau mau tidur 4 hal. Pertama, baca surat Al 3 kali. Yang kedua, baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi serta utusan. Jumlah nabi, Bu, itu 124.000. Yang menjadi rasul 313. Yang wajib ibu ketahui 25. Ibu-ibu yang 25 hafal nggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Shu'aib, Dawud, Sulaiman, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Dzulkifli, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa, ila nabiyina Muhammadin. Baca Al-Ikhlas, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jamil anbiya wal mursalin, baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin al ahya'i minhum wal. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah illa billahil. Allahumma sholli ala Muhammad